Semangat pagi sahabat semua, jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita berada di PT Bina Sawit Makmur. Kami melakukan field trip ya dari sejak kemarin kita melakukan seminar Nasional PRIPI dan Kongres ke-9, dan hari ini kita akan mengunjungi kebun Surya Adi, di mana di sini ada kegiatan melakukan breeding kelapa sawit, dan kali ini kita sudah bersama dengan orang super duper luar biasa. Ini Dr. Dwi Asmono yang tidak asing lagi dalam dunia perkelapa sawitan dan motivator yang handal ya, untuk memotivasi para breeder, para pemulia, terutama pemulia junior untuk bagaimana menapaki, menjajaki hal-hal yang baru, hal-hal yang belum disentuh oleh orang lain. Yang kita tahu bahwa breeder di Indonesia tidak banyak, hanya 1.000 orang, 25% sampai 50% itu yang aktif, dan dari sekian banyak itu hanya pada beberapa komoditas saja. Ada beberapa komoditas yang punya prospek yang bagus sekali, tetapi masih belum ada breedernya tampaknya. Baik, kita langsung saja ngobrol dengan Pak Dr. Dwi Asmono. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Bro Syukur, semangat pagi semua. Semangat pagi semua, dan kita sudah diterima dengan baik tadi, dan ada welcome speech ya, jadi luar biasa memotivasi kita semua. Ini Pak Dwi, saya dengar Pak Dwi itu sebetulnya awalnya bukan menggeluti kelapa sawit ya, dulu dokternya jagung itu. Bisa cerita sebentar Pak Dwi? Saya sebenarnya lulus IPB tahun 87 S1. Itu menangani kelapa. Jadi memulai justru breeder kelapa, kemudian ambil S2 di IPB juga kan, Pak Syukur ya. Kemudian selesai sedikit mulai interaksi dengan sawit, tapi S3 di Iowa State karena nggak ada sawit ya, jadi saya masuk di aktivitas jagung ya, genome mapping di jagung waktu itu masih awal-awal. Dan kenapa saya pilih jagung, karena mode of reproduction-nya mirip dengan sawit. Jadi termasuk menyerbu silang, tapi tantangannya tentu lebih besar ya di kelapa sawit. Tantangannya lebih besar. Dan kalau kita lihat kan prospek jagung ya pada saat Pak Dwi lulus itu luar biasa ya. Tapi lalu Pak Dwi, udah saya ke sawit saja nih. Gimana itu Pak Dwi? Ini menarik sih, Prof. Karena kalau di Amerika bagian utara, itu breeding jagung kan sudah merupakan sesuatu yang terintegrasi ya, dari hulu sampai ke hilir, industrinya sudah terbangun dan itu sangat kompetitif. Nah, di Indonesia kita punya beberapa komoditas ya, yang kemarin dibicarakan Bu Eren ya, yang potensial, tapi end to end-nya itu ada fragmentasi, dan ini bisa jadi sumber competitiveness kita. Dan itu menurut saya sawit ya. Sawit. Jadi kalau kita sawit di 10 derajat utara selatan ya, compete dengan tidak langsung head to head dengan jagung, ya why not? Itu bisa menjadi future kita. Pilihan tepat ya sahabat semua, dan terbukti bahwa sawit itu merupakan komoditas yang prospektif. Itu 18 tahun yang lalu ya Pak? 18 tahun, saya lulus 98. Berarti 22 tahun yang lalu. Dan memang ya, breeder itu harus bisa membaca masa depan. Masa kini itu adalah pekerjaan kita, tapi masa kini untuk masa depan. Wah, luar biasa. Ya, jadi lalu kemudian membangun PT Bina Sawit Makmur ya, Pak Dwi. Itu gimana asal muasalnya? Inisiatornya sebenarnya pada saat itu sudah ada aktivitas ya, Dr. Brur yang memulai. Nah, waktu itu demand sawit itu sangat tinggi, tetapi produsen sawit nggak banyak. Research centernya hanya 3 aja. Ya, kemudian beberapa perusahaan mencoba membangun. Masalahnya adalah kita bukan hanya soal kemampuan funding kan, tapi juga genetic resource available, kemudian human resource available. Nah, ini yang tidak sederhana. Jadi BSM ini kita waktu lanjutkan, kita mulai dari zero Pak, bahkan negatif ya. Kemudian kita set program secara sistematis, masuk pasar, dan alhamdulillah sekarang critical mass breeder sawit kita di Indonesia bagus ya, tidak komplit jagung di Amerika ya, tapi kita punya 19 produsen, saya katakan research center ya, kemudian 64 varietas, semua
adopsinya hampir 100% untuk menjaga kompetitiveness sawit kita. Luar biasa. Jadi sebenarnya ada sisi agribisnis yang bagus juga kita dari ya tidak semuanya Iya. cerita impor yang itu ya. Dok, ya. Iya. Dan itu tadi sebetulnya pilihan yang tidak mudah ya, karena kelapa sawit itu tanaman tahunan ya sahabat semua. Untuk menghasilkan satu varietas itu kan perlu puluhan tahun, dan sekarang saya dengar itu sudah varietas ke-6 untuk yang Bina Sawit Makmur ini yang siap-siap untuk yang ke-7 ya. Kita siapkan semakin ke depan kan teknologinya semakin berkembang. Ya, molecular breeding masuk. Kemudian demand dari consumer yang paling penting kan. We are doing breeding kan harus jelas dulu konsumernya butuh apa, more specific. Jadi kita lebih siapkan varietas-varietas nanti yang spesifik. Misalnya Virsen yang agak oranye, mudah dipanen. Varietas yang drought tolerance itu yang ke depannya. Iya, berarti tidak berbeda dengan komoditas lainnya. Semakin banyak varietasnya, permintaan makin kompleks dan persaingan makin ketat kelihatannya. Iya, betul. Bersaing dan bersinergi, Prof. Bersinergi ini tentunya. Yang ke produsen kita ini ada juga ruang sinergi. Misalnya di germplasm kita sinergi, di implementasi teknologi berbasis DNA kita sinergi. Iya, sahabat semua, memang kita tahu plasma nulfah kita tidak banyak sebetulnya di Indonesia untuk kelapa sawit ya, sehingga harus bersinergi dan harus ada mengeksplor plasma nulfah baru ya. BSF juga bersinergi untuk itu ya. Kita termasuk yang di depan yang mendorong lah, sehingga masuk germplasm baru dari Kamerun, dari Angola, kemudian dari Amerika Selatan. Ya, kita sedang lobby beberapa supaya bisa dapat yang baru. Ya. Luar biasa, memang kita harus ekspor ke tempat-tempat yang center of origin ya sahabat semua. Tidak bisa kita hanya ekspor di Indonesia karena kita bukan center of origin, dan Bina Sawit Makmur terdepan untuk hal itu. Ini merupakan hal yang sangat baik ya sahabat semua, dan ternyata bisnis benih sawit ya, bisnis bibit sawit itu adalah bisnis yang luar biasa, dan itu ternyata meskipun waktunya panjang itu bagaimana apakah bisa menguntungkan pemulihan sawit itu? Oh, dulu waktu saya sekolah kan mikir ya, kalau kita jadi pemulia apa bisa financially sustainable gitu. Nah, itu kan pembimbing kita dulu. Iya, ternyata jadi breeder itu. Kamu jangan masuk breeder, kamu nggak akan kaya gitu. Sama kan? Iya, itu tidak benar, Bro. Tidak benar itu. Tidak benar, karena justru kita itu butuh inovator-inovator yang ketika nanti bisnis ini punya economic value tinggi, inovatornya pasti dihargai. Jadi dan kita punya resource yang banyak yang bisa nih ya. Jadi memang tidak gampang ya pada saat setting awal, investasi pendidikan di pemulihan kan juga nggak sederhana ya kan, Prof. Ilmunya nggak mudah ya, tapi potensinya luar biasa. Saya dengar juga sebaran bibit di sini hasilkan dari Sampurna Guru ini berapa persen kira-kira? Kita total yang sudah deliver hampir 200 juta. 200 juta. Itu mungkin covering sekitar 10% dari total luas. Luar biasa ya. Itu luar biasa ya sahabat semua, dan Pak Dwi sudah mulai lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi begini Pak Dwi, berbicara tentang sumber daya manusia ini, terutama adalah pemulia. Ini kan bagaimana cara memotivasinya ya agar ada pemulia-pemulia baru yang tertarik untuk kelapa sawit. Makanya perlu saya diskusi dengan Pak Dwi ini, bagaimana strateginya. Education penting ya, dan kita mencari kandidat breeder itu nggak sederhana gitu. Ya, walaupun kita pakai teori seleksi ya, Bro. Kita tidak sederhana. Kita perlu orang yang dedicated. Ya, at least dia mau stay di company, saya katakan 10 tahun sebelum bergeser ke tempat learning, mau banyak belajar. Ya, kemudian karena ini kan proses ya. Breeding saja nggak cukup, karena hasil dari breeding kan harus masuk ke production. Ketika masuk ke di customer, backup agronominya harus kuat. Jadi tim risetnya ini bukan hanya breeder saja, walaupun leadnya majority adalah breeder, karena dia yang harus tahu ini harus gerakkan ke arah mana.
termasuk bisa membaca pasar. Jadi potensi breeder tuh Luar biasa ya, bagus. sahabat semua. Kalau Anda menyukai tantangan, itu Iya. breeder sawit itu tantangannya besar, tapi Iya. juga hasilnya luar biasa. Iya. Ini sudah terbukti. bukan hanya sawit loh. Bukan hanya sawit. Wah, ini kita bicara komoditas lain nih. Iya. Kelihatannya sangat menarik ya, beberapa komoditas andalan, bukan prospek di Indonesia Iya. itu kelihatannya perlu juga penanganan seorang banyak breeder itu. Iya. Apa ada pandangan mengenai komoditas yang kita ini? sebagai contoh tadi saya diskusi tentang sagu ya, Bro. Sagu ya. Sagu itu peluangnya sangat baik ketika kita bicara tentang diversifikasi pangan. Tapi breedernya almost zero. Ya. Nol, hampir nol ya sahabat Hampir semua. nol. Anda tertarik untuk Ya, kalaupun ada ini itu dia merangkap beberapa tidak fokus farma ya. yang lain, tidak fokus. Tidak Jadi fokus. padahal ini punya potensi industri. Jadi membaca tadi, membaca future-nya apa, kemudian potensi bisnisnya apa, demand-nya apa, kita siapkan inovator di Ya, sangat disayangkan ya sahabat semua. Ya. Kita perlu Ya. breeder yang menangani sagu. Kita sahabat semua. bahas itu nanti. Kita bahas itu nanti bagaimana di Pripi ini. Ya. Aduh, ini saya diberi amanah nih oleh Kongres tadi malam itu memimpin Pripi ke Ya. 5 tahun ke depan. Bagaimana Pak Dwi kita bersama-sama untuk menggerakkan ya sumber daya manusia di Pripi ini agar ini bagaimana Ya, saya strategi pikir kita? mungkin kita sesuai dengan topik ya yang kita seminarkan ya, link match itu Link penting. match ya. Jadi kalau bisa breeding jangan hanya terkotak di dalam oh kita hanya producing variety, tapi kita juga harus mengenal banyak orang yang terutama usernya, potensial usernya siapa, bisa industri, bisa farmers, ya itu harus banyak dialog lah dan kolaborasi. Kolaborasi kuncinya. Kolaborasi. Ini tadi saya dengar juga Ya. apa yang disampaikan Pak Dwi, bahwa kalau ada yang tertarik untuk menjadi breeder sawit di perguruan tinggi Ya. dimanapun kita berada, Ya. kemudian ataupun sagu, Ya, Pak Dwi siap Welcome. support nih. kita welcome. IPB gimana? Welcome. Ada yang dikompetisikan, selalu ada ruang kolaborasi. Saudara kolaborasi. Iya. Aduh, ini saya jadi malu ini. Dulu pada saat saya awal menjadi dosen, kata Pak Sudrajat sebagai kadet, Ya. Pak Syukur masuk di sawit kalau kamu mau Ya. punya masa depan yang cerah. Waduh, sayang sekali nih Pak saya Sugur terlambat. membimbing saya di kelapa. Jadi saya Iya, iya. Masuk saya, Itu ya. makanya beliau tahu persis tentang tanaman perkebunan. Dan Pak Ya. Syukur, kalau ingin punya masa depan masuk di sawit. Saya pikir Ya. siapa yang bisa menasai sawit. Ya. Nah sekarang ini pembinanya sudah ada, tinggal kemauan saja. Kalau saya sudah 50 tahun Pak Dwi, saya hanya bisa membina barangkali tidak bisa ya, terjun langsung, breeding tapi is never ending Yes. proses, Pak. Yes. Iya kan? Kita boleh tua, Ya. tapi semangat breedingnya Semangat tidak breeding. tua. Iya. Dwi, ini waktu jual lah. Saya Oke. kira kita diskusi sangat menarik sekali. Ya. Bisa kita diskusi di masa mendatang barangkali, dan mohon supportnya juga di Pripi Oke, tetap siap, ya. siap, Pak. Pak Dwi, Ya. barangkali ada satu kalimat, dua kalimat untuk breeder junior kita. Ya, saya saya paling suka nih ya mensitir statement dari Norman Borlaug yang dulu penerima Nobel laureate, karyanya bisa membalik Great Famine di dunia ya menjadi cukup pangan. Kayak itu Norman Borlaug selalu mengatakan there are no miracles in agriculture production. Jadi harus ada pendekatan sistematis, dan kunci pertama itu adalah dedicated breeders. Luar biasa. Ada dedicated breeders, bikin program yang sistematik, bikin tim yang bagus, maka future ada di tangan kita. Kira-kira gitu. Luar biasa. Anda termotivasi, mari bergabung bersama kami di Pripi, dan Anda akan punya masa depan yang baik. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan di Oke. Tim Syukur IPB Channel. Makasih Pak Terima Dwi kasih. Gun, semoga Ini sehat salam, selalu. ini salam apa nih? Salam pemulia. Salam pemulia. Ya, oke. Selamat semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bro. Terima kasih. Ya. Luar biasa.